Segenap Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Julia Nawangse dengan menggunakan bahasa Indonesia dan pujian hidup jemaat. Untuk warta jemaat Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 yang pertama yaitu Panitia Natal melalui tim Galidana telah membuat kalender dan melaksanakan penjualan kalender GKJTU Jemaat Bendosari tahun 2025. Kalender ini terdiri dari 6 lembar dengan menampilkan beberapa foto jemaat, kegiatan jemaat maupun program jemaat. Untuk warga jemaat yang akan membeli kalender akan dilayani setelah ibadah selesai di ruang belakang atau samping konsistori, atau bisa pada saat jam kerja kantor dengan harga kalender 25.000. Untuk pembayaran dapat secara langsung maupun dibayarkan mensul dengan batas pembayaran paling lambat akhir Januari tahun 2025. Dan mohon setiap warga atau perkepala keluarga dapat berpartisipasi untuk membeli kalender tersebut. Demikian yang dapat kami informasikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Untuk warta yang kedua yaitu Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan syukur bulanan pembangunan dan pelayanan kasih tahun 2025. Warga jemaat bisa mengambil amplop dan mulai mengisi dari bulan Januari ini. Amplop bisa diambil di meja amplop. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih. Untuk warga yang ketiga yaitu ibadah Natal Pemuda Remaja Klasis Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 pukul setengah 12. Tempat GKJTU Jemaat Kembang dan akan dilayani oleh Pendeta Andre Brian Sarise, Sarjana Teologi. Bagi pemuda remaja yang ikut dalam ibadah ini dimohon untuk kumpul di gereja jam 11. Warta yang keempat yaitu kegiatan Natal BKGS. Natal anak-anak BKGS akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2025 jam 3 sore sampai jam 5 sore. Tempat GBI Jalan Hasanuddin nomor 3B atau Betel Area Salatiga. Tema Rise and Shine. Yang fakta yang kelima yaitu Majelis telah membuat jadwal baru untuk pelayanan kolektan multimedia, song leader, dan petugas penerima tamu. Jadwal ini akan melibatkan Bapak Ibu Saudara warga jemaat sebagai petugas. Jadwal ini dibuat untuk memberikan peran pelayanan kepada jemaat serta diharapkan mampu meningkatkan rasa semangat dan cinta pada Tuhan dan gereja. Jadwal ini bisa diambil di meja belakang atau meja amplop. Dan untuk jadwal ini juga akan diwartakan di warta jemaat minggu dan di-share di grup WA. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta yang keenam yaitu ibadah minggu tanggal 19 Januari tahun 2025
akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono dengan menggunakan bahasa Jawa dan pujian kidung Pasamuan Jawi. Untuk petugas kolektan yaitu tim SPKB 3 yaitu Ibu Sri Wigati, Ibu Markuti, Ibu Nana Sabto. Untuk song leader yaitu tim song leader 1 Saudara Janti, Saudara Mada. Untuk musik atau keyboard Bapak Yosua Ivan Pradana. Penerima tamu, tim penerima tamu 12 yaitu Ibu Surya, Ibu Rita Atanti, Ibu Tribur Sukawati. Untuk multimedia dan sound Saudara Herli dan Saudara David Bimo. Facebook online yaitu Bapak Krisyanto. Demikian warta jemaat pada hari ini tanggal 12 Januari tahun 2025. Saatnya kita akan menyediakan hati kita akan bersaat teduh dan akan saya hantarkan. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Engkau yang telah memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk setiap nafas yang Engkau berikan, setiap kesempatan dan setiap pelajaran hidup. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap pujian, doa, dan firman yang akan kami dengar. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menguatkan dan membimbing setiap hati agar semakin mendekat kepadamu. Kami berharap agar dalam ibadah ini nama-Mu semakin dimuliakan dan kami dikuatkan dalam iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pembuka yaitu Pujilah Tuhan Sang Raja. dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali.
Firman Tuhan membuka ibadah kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 34 ayat 3 dan 4. Demikian sabda Tuhan. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Demikian sabda mula. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sambut sabda mula ini dengan Kidung Jemaat nomor 46 baitnya yang pertama. Mendengarkan dua hukum Tuhan yang mengajarkan kita, dan setelah kita menerima hukum Tuhan ini sebagai cerminan kita di dalam mengikut Dia, demikian jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkaulah Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Roh yang menolong kami untuk senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan kebaktian pada pagi hari ini. Demikian kami menata diri kami, menata ruang kami, menata segala hal yang boleh kami lakukan di hari Sabat ini. Mampukan kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan lebih sungguh. Karena kami tahu sekarang waktu yang Tuhan berikan tentu bukan waktu yang sia-sia. Oleh karena itu kami mohon pengampunan atas dosa dan salah kami, supaya kami senantiasa berusaha dengan penuh giat dan sukacita bersama dengan Tuhan untuk memulai segala sesuatu kembali dengan baik, sehingga hidup kami ditata oleh Tuhan dan kami dimampukan untuk senantiasa melayani Tuhan dan juga melayani sesama kami. Kami percayakan ibadah kami dari mulai sampai selesainya pada pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memampukan kami agar kami memperoleh kasih karunia dan damai sejahtera. Biarlah firman-Mu, segala pujian dan doa kami satu dalam iman kami untuk menyatakan syukur dan menyerahkan untuk hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, berita anugerah menjadikan kita semakin yakin dan percaya bahwa setelah kita memperoleh pengampunan, anugerah Tuhan akan menyertai kita. Yohanes pasalnya yang keempat, atau 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Demikian berita anugerah. Mari kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan di dalam Kidung Jemaat 381 bait 1 dan 2. Menyatakan di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang kelima. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikian iman percaya kita diteguhkan dalam kehidupan yang baru. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi khotbah atau renungan kita, refleksi kita untuk melangkah ke hari ke depan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami hendak mendengar dan melakukan firman-Mu. Demikian kami siap, Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dengan kuasa-Mu, agar firman-Mu tinggal di dalam hati kami dan hidup kami diterangi oleh firman-Mu. Demikian kami mohon kasih dan karunia Tuhan menyertai kami semua, baik yang berkata-kata maupun yang mendengar. Kami semua siap untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 menjadi bacaan kita pada hari ini. Dan Mazmur 90 ayat 12 menjadi ayat nas kita atau ayat emas kita. Bacaannya demikian. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu?
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-Hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan bersedia untuk melakukannya. Penuh dengan syukur, ada sukacita, dan di dalamnya Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Tuhan memberkati. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, selamat tahun baru. Iya. Kabar baik untuk kita semua yang hadir. Baik. Tapi ada yang sakit ya. Ada yang batuk, tidak sembuh-sembuh. Ada yang luka, ketiban, keseset, tidak tahu. Pak Yo mana? Pak Yo sakit, sudah sembuh. Tapi ibu sakit ya, ibu Nani sakit. Dan kita nanti doakan ya. Kemudian ada beberapa yang sakit dari tahun-tahun lalu dan masih sampai hari ini. Bapak Ibu benar, tahun ini tahun baru, yakin ada berkat Tuhan? Yakin, amin ya. Ya, mari kita bersama-sama tahun 2025 ini katanya tahun genap gitu ya. Walaupun tahunnya ganjil ya, tapi kita selalu mengatakan tahun genap itu tahun rahmat Tuhan. Jadi setiap tahun harus menjadi tahun rahmat Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita semua harus tetap melangkah, harus yakin bahwa segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan harus diraih dengan benar, diraih dengan sungguh, dan semuanya itu membutuhkan kerjasama yang luar biasa dari keluarga, dari rekan kerja, dari sahabat, bahkan apapun yang membuat kita tidak mampu nampaknya, Tuhan tahu bahwa kekuatan kita telah dinyatakan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari hari ini masih kesempatan kita, baru 12 hari untuk masuk tahun 2025. Saya ingin mengajak, mungkin ini masih ingat lagunya Krisdayanti, apa ya, menghitung hari ya. Nah ya, menghitung hari. Ya, setiap tahun Bapak Ibu pasti menghitung hari. Tahun 2025 tahun kabisat atau tahun biasa? Tahun biasa ya, berarti 365 hari. Yang ulang tahun tanggal 29 Februari dijadikan tanggal 1 atau 1 Maret atau tanggal 28 Februari. Ada yang lahir 29 Februari? Syukurlah nggak ada, jadi nggak ada yang nangis karena dia nggak akan ulang tahun, karena tanggal itu nggak ada tahun ini. Oke. Baik Bapak Ibu dan Saudara, semua ada tanggalannya ya. Jadi kita harus kejar tanggal yang kita hitung, kita dapatkan, yaitu bertambahnya usia. Tahun ini saya juga berusia 60 tahun, nanti tanggal 20 Juni. Ya, semua diingatkan karena tahun kemarin saya ulang tahun dirayain. Setiap WA dirayain, pertemuan pemuda dirayain. Aku tinggal setahun lagi gitu. Malah sekarang tinggal 6 bulan lagi. Gak apa-apa, kita hitung bareng-bareng. Nah Ibu Bapak dan Saudara, saya akan menandaskan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang menghitung hari. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ibu, Bapak, dan Saudara, apa pelajaran yang bisa Bapak Ibu ambil dari kesalahan di masa yang lalu? Mungkin pernah Bapak Ibu alami. Kalau nggak bisa tahun kemarin tanggal 30
1 Desember. Ada yang ingat kesalahan apa? Enggak ya? Oke, kalau gitu tanggal 1 Januari 2025 ada renungan enggak? Melihat kembang api yang dua gitu, kemudian ada kembang api, kita bilang, puji Tuhan ya, hariku sudah berlalu. Ada kemudian minta apa sama Tuhan? Enggak, tertidur ya, malam tahun baru semua tertidur semua. Wah, saya untuk menjaga tanggal 0 jam 00 itu nonton film di Metro. Lakonnya itu namanya Wick itu loh, John Wick. Dan John Wick ini cerita terakhir. Dia adalah tokoh di mana nggak mati-mati. Wah, temennya banyak, tapi temennya tuh mau dikasih hadiah kalau bisa membunuh John Wick, gitu loh. Nah, saya termasuk penonton John Wick 1, 2, 3, 4, 5. Nah, disitulah akhirnya di tengah-tengah John Wick ribut, kembang api mercon bunyi semua. Kemudian saya matikan TV, yuk kita berdoa. Ternyata semua di rumah saya juga tertidur. Saya sendirian. Saya cari suami saya juga, ada apa Ma? Tahun baru bangun, ayo berdoa. Oh iya berdoa, kamu aja yang berdoa, saya temenin gitu. Ya udah, bingung antara John Wick belum selesai dan doa. Mas, daripada saya tergantung nanti doa pikiran TV nggak bisa diulangin, saya nggak bisa nonton lagi, itu aja. Tapi semua dibangunkan dulu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, baru gitu doa yang pertama dengan Tuhan ajari aku menghitung hari-hari agar aku lebih bijaksana. Nah, itu yang keluar, dan hari ini saya coba merangkai dalam khotbah. Nah, Ibu Bapak, lepas dari itu Bapak Ibu pasti punya doa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Paling tidak ada penyesalan, ya. Ada penyesalan, kemudian ada rasa bersalah. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau enggak itu biasa, sedih mungkin, ya. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan tapi kita sadar tahun ini enggak boleh lagi. Kalau ada kesalahan, bikin kesalahan yang baru. Loh, enggak ya, enggak boleh. Atau mungkin kita tanpa sadar bahwa kita sudah meletakkan apa yang kita inginkan di dalam penyertaan Tuhan. Itu semua mungkin Bapak Ibu dan Saudara telah melakukan kesalahan terhadap pasangan kita, ya, pasangan masing-masing, sama anak-anak, sama orang tua, sama teman, sama sahabat dan sebagainya tahun lalu. Dan bagaimana rencana Bapak Ibu dan Saudara tahun 2025 sekarang ini untuk memaksimalkan ya waktu dan kesempatan di tahun ini? Ada kesempatan, kalau sakit berusaha untuk sembuh, kalau sudah sembuh berusaha untuk jaga kesehatan. Kalau sudah berusaha kesehatan, kita ingin Tuhan menyertai supaya kita terus berumur panjang, dan umur panjang itu menjadi berkat bukan hanya diri sendiri tapi juga untuk banyak orang. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan di penghujung dan di akhir tahun 2024-2025. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kehidupan manusia tidak lepas dari penyesalan. Ya, menyesal kecil atau menyesal besar, paling tidak ada penyesalan. Adalah perasaan bersalah atau sedih atas kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Masa lalu itu bisa tadi, bisa kemarin dulu, bisa bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun lalu, dan seterusnya. Pokoknya sudah berlalu. Yang kita sadari biasanya adalah sedih karena menyesal. Itu baik. Mungkin kita telah melakukan kesalahan terhadap pasangan, orang lain yang kita kasihi, dan sebagainya. Ibu Bapak, kita ingin kembali ke masa lalu kadang-kadang untuk memperbaiki semuanya itu. Tentu saja hal itu tidak mungkin dilakukan karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu.
Waktu hanya bisa bergerak maju dan tidak bisa mundur lagi. Mundur biasanya untuk maju lebih cepat, tetapi umur dan hidup kita tidak bisa mundur. Hitungan untuk sebuah roket yang mau diterbangkan atau satelit yang akan dilepaskan supaya ada internet itu membutuhkan hitungan mundur. Hitungannya yang mundur, tapi waktu untuk melesat jauh lebih cepat. Ya, kecepatannya dihitung dengan cahaya, bukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Tidak. Ya, kalau orang Ambon itu mendorong mobil, kan naik jalannya menanjak, dorong mobil. Hitungannya 1, 2, 3, naik ya, dorong. Tapi nggak kuat dorongnya ini. Apa yang dilakukan? Menghitungnya jadi mundur. 3, 2, 1, mobilnya dilepas, kemudian mundur. Kita tidak seperti itu. Apa yang ada ketika kita harus menanjak, kita harus tetap menanjak untuk melakukan bergerak, tetap maju. Tidak ada lagi remblong yang sekarang terjadi di mana-mana, bis. Ya, bahaya. Oleh karena itu mari kita periksakan diri kita supaya kita punya kemampuan. Ketika kita bergerak maju, kita tidak mundur lagi karena umur kita sama. Maju, bergerak, melakukan yang terbaik. Mengingat waktu tidak bisa diputar kembali, maka kita harus bijak-bijaklah menggunakan waktu yang ada supaya keputusan dan tindakan yang kita ambil tidak disesali di kemudian hari. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, kita belajar dengan Nabi Musa. Nabi Musa di Mazmur 90 yang kita baca pagi ini mengingatkan kita betapa pentingnya menggunakan waktu. Ia berkata demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Kata yang paling penting dan menjadi kunci adalah kata menghitung. Menghitung dalam bahasa aslinya adalah manah. Ya, menghitung itu dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata manah kalau kita baca. Nah, mengandung arti bahwa bukan hanya menghitung hari demi hari, tetapi juga bagaimana mempersiapkan hari-hari atau waktu yang akan kita jalani dengan baik. Dan kalau kita menjalani hari-hari kita dengan baik, tentu ada tujuan. Dan tujuan itulah yang mengajarkan, yang menuntun kita untuk supaya waktu yang kita jalani tidak terbuang percuma, melainkan penuh dengan makna. Kalau Bapak Ibu menghitung harinya itu tinggal berapa hari, hitunglah dan isilah makna dalam waktu yang masih tersisa. Dan akan ada waktu lagi untuk menghitung hari, untuk memaknai apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu dan Saudara. Itu yang terjadi dan dikatakan dalam arti manah oleh Nabi Musa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita menggunakan waktu secara maksimal. Karena waktu berlalunya buru-buru. Kemarin saya juga ketemu dengan Mas Dion, langsung, Mas, kok wis tanggal 11 ya? Kok sudah tanggal 10 ya? Cepat sekali. Tahun 2025 ternyata sudah 12 hari ini. Aku belum buat apa-apa ya gitu. Oh iya toh, ya sudah, kita harus selesaikan segera. Ayo kita bikin laporan, jemaat pasti menunggu keuangan dan laporan kegiatan kita tahun 2024. Nah seperti itu rasanya buru-buru waktunya. Akhirnya kita juga ikut buru-buru. Nah berlalu semuanya dengan baik dan waktu tidak pernah menunggu kita. Sekali waktu sudah berlalu, maka kesempatan pun telah berlalu. Marilah manfaatkan waktu sebaik-baiknya bersama keluarga, bersama dengan orang-orang yang terkasih, sehingga kita tidak menyesal
tatkala mereka tidak lagi bersama dengan kita atau kita pribadi tidak lagi bersama dengan mereka. Waktu kita sudah habis. Mari gunakan waktu untuk melayani Tuhan, karena ada masanya kita tidak lagi bisa melayani Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara, Mas Yosua atau Pak Yosua sudah memberitahukan kepada bapak, ibu, dan saudara sekalian, sekaranglah waktunya bapak ibu mulai menata untuk bersedia melayani Tuhan. Melayani Tuhan apa saja, usulkan di gereja ini. Bapak ibu bisa mengusulkan yang terbaik. Aku bisanya ngedarke kantong kolektor, gak apa-apa, minta supaya dijadwalkan. Aku bisanya memberikan senyum dan kemudian mempersilahkan, menyapa selamat pagi, ya. Jadi penerima tamu, gunakan itu dengan baik. Kalau banyak yang mau melayani, pasti dijadwal dengan baik, ya. Kemudian ada tekad, waktu Tuhan kasih itu kalau ibadah kan jam 9, kurang 5 menit lah, aku sudah masuk. Dan Mas Yosua juga udah mengingatkan, Bapak Ibu, kalau datang bisa lebih awal, hatinya disiapkan. Siapa tahu Tuhan yang nyambut di pintu gereja. Selamat pagi, anak yang baik, anakku yang baik, silahkan masuk. Pakai waktumu sebelum dimulai. Aku akan berkata-kata dan aku akan memberkatimu. Masuk di ruangan, tidak cerita, tidak teriak-teriak, tidak makan permen dibuang, tapi disimpan. Kemudian berdoa sampai bunyi bel yang pertama. Ya, bel yang pertama itu menandakan bahwa kita siap untuk bersama-sama dengan Tuhan dan saudara-saudara. Nah, mari, siapa yang mau melayani Tuhan? Ada yang suka menyanyi, tapi kok selama ini malu ya, takut. Padahal nyanyi itu di gereja, yang penting banter. Salah nanti latihan, yang penting banter. Aku gak bisa maca jiro lupan mau nempi. Oh itu bahasa Jawa. Nek iki mau do re mi fa sol la si do. Semuanya do enggak apa-apa. Nanti ada Bu Sri Gali mengajari Mas Yosua dengan musik langsung. Sekarang kita punya juru musik yang kedua. Ya, hari ini lancar kan? Oke, Bapak Ibu dan Saudara. Majelis mempersiapkan diri dengan baik untuk melayani Bapak Ibu dan Saudara. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara bantu bersama-sama melayani Tuhan di dalam gerejanya. Ayo, pergunakan waktu untuk bekerja semaksimal mungkin demi mendapatkan hasil yang terbaik. Karena ada masanya kita tidak lagi dipercaya. Kenapa? Karena kita tidak mau. Karena kita sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ya, jadikanlah hari ini adalah hari yang terbaik untuk melayani Tuhan. Hari ini yang terbaik untuk melayani sesama. Sehingga setiap hari kita melakukan itu, Tuhan tahu yang terbaik sudah disediakan untuk Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Menghitung hari adalah memaksimalkan kesempatan yang ada. Apapun yang Bapak Ibu miliki di mata Tuhan adalah itu yang diberikan Tuhan untuk dimaksimalkan. Kalau punya satu, besok Tuhan kasih lagi. Kalau punya 2, besok dikasih lagi. Punya 5, dikasih lagi. Sampai pada waktunya tidak ada lagi orang yang percaya kepada kita, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Supaya kita tidak menyesal. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, menghitung hari, memaksimalkan kesempatan yang ada, kerahkan yang terbaik dan persiapkan secara optimal, bukan maksimal, optimal. Maka kita tidak akan menyesal karena sudah melakukan dengan baik. Waktu sangat singkat, gunakan semaksimal mungkin. Saat ini kita baru memulai tahun baru 2025 dan masih ada tahun-tahun yang ke depan. Kalau Bapak Presiden Jokowi dulu bilang ada tahun Mas ya, apa? Indonesia Emas. Ya, kita akan dukung Indonesia Emas melalui Indonesia Raya. Kita semua bersama-sama dalam seluruh jajaran masyarakat, kita bangkitkan semangat kita
Yang emas itu adalah ketulusan, kemurnian, keikhlasan. Itu harus ada ketika kita melakukan yang terbaik. Dan tidak terasa hari ini sudah 12 hari meninggalkan tahun 2024. Sadar atau tidak sadar, waktu tetap berjalan maju dan tidak akan kembali lagi. Tidak ada waktu lagi untuk menyesali. Mari kita arahkan hati bersama Yesus agar kita mampu fokus berjalan ke depan untuk meraih masa depan yang telah kita rencanakan. Rencanakanlah sepanjang tahun ini dulu, baru nanti 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jika Tuhan memberi umur panjang 70, Tuhan kasih lagi 80, 90, 100. Tapi semua dalam kebijaksanaan. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya juga. Kita akan masuk tahun 2025. Mari kita lebih banyak bersuka cita, melakukan segala sesuatu dengan lebih tulus, dan Tuhan akan menyempurnakan apa yang sudah ada. Yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Mari kita raih, kita capai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kami sekarang tahu bahwa Engkau terus menyertai kami dalam keadaan apapun. Kadang kami terjatuh, kadang kami lelah, kadang kami merasa tidak puas, kadang kami tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi sekarang kami tahu, kami mohon kiranya Engkau sama mengajarkan kami seperti kepada Musa, menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tolonglah kami dan mampukan kami Tuhan. Bahkan tahun 2025 kami mohon Tuhan menambahkan iman kami, supaya kami semakin taat dan setia kepadamu. Makin banyak kami mengalami perubahan-perubahan yang terbaik, agar hidup kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga hendak berdoa secara khusus dalam syafaat kami. Kami bersyukur untuk tahun 2024 Tuhan menyertai dan memberkati kebersamaan kami dalam pelayanan dan juga dalam persekutuan, serta kami bersaksi kepada orang-orang di sekeliling kami. GKJTU Pendosari telah Tuhan berkati dengan begitu banyak hal. Kami belajar dari semuanya itu, lebih lagi mengasihi Engkau, lebih mengasihi sesama kami. Keluarga kami diberkati dan Tuhan menolong apa yang kami doakan, agar apa yang kami pinta itu adalah bagian kami mewujudkan dan menguatkan iman dan pengharapan kami, sehingga kasih semakin disempurnakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Sri Mulyani yang beberapa hari ini sakit. Kami mendengar bahwa putrinya atau cucunya juga bercerita bagaimana Ibu Sri Mulyani mulai halusinasi oleh karena sakitnya. Kami mohon Kau menjamah, dan jamahan-Mu itu menyembuhkan. Kalau kami harus berobat, tolonglah ya Tuhan, kami dimampukan untuk memperoleh pengobatan itu dengan baik. Kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan, pemulihan, dan Tuhan mengiring persekutuan kembali dalam keluarga dan juga gereja. Kami juga berdoa untuk anak kami Evelyn yang sakit. Ya, orang mengatakan masuk angin, tapi kami percaya kepadamu. Kami serahkan anak kami ini dalam jamahan-Mu. Beri kekuatan, kesembuhan, agar anak kami Evelyn ini segera sembuh, sehat, dan dapat beraktivitas kembali. Ingat, masih dalam pendidikan, dia harus sehat dan dia belajar kembali bersama dengan teman-temannya. Dan yang terbaik kami mohonkan, Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa juga untuk Pak Nugianto yang sudah beberapa waktu lamanya sakit, stroke dan lemah dalam tubuhnya. Tuhan beri jamahan agar ada kekuatan dalam sakit penyakit, ia masih memiliki iman percaya kepadamu.
keluarganya Engkau berkati, Tuhan sertai agar mereka juga dengan sabar bersama dengan Tuhan mendampingi orang-orang di rumah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Natal dan Tahun Baru yang sudah kami laksanakan, tapi kami juga terus berdoa untuk Pak Yohanes yang luka di pada bagian tangannya. Kami mohon Tuhan juga memberikan jamahan kesembuhan agar apa yang diupayakan Pak Yohanes segera sembuh, pulih dan dapat melakukan aktivitas lagi, bekerja, melayani gereja Tuhan di sini untuk menata dan mempersiapkan segala sesuatunya agar ibadah dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin masih sampai hari ini terbaring karena sakit penyakit, dan juga mungkin ada kesedihan dan kesusahan yang harus mendapatkan kekuatan hari ini. Kami mohonkan Tuhan menyertai dalam perjalanan orang-orang dalam tugasnya ataupun dalam upaya untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan cukupkan apa yang diperlukan agar kami dapat beribadah kembali pada hari Minggu yang akan datang. Bapa di surga, kami berdoa untuk kegiatan pelayanan majelis gerejamu di tempat ini. Berkati dan sertai kami agar kami mampu untuk melaporkan program dan kegiatan tahun 2024. Demikian juga kami mempersiapkan untuk kegiatan dan program tahun 2025. Satu hari kami akan melaksanakan rapat bersama atau rapat kerja bersama pada minggu ini. Tuhan tolong agar kami diberi hikmat dan kebijaksanaan mempersiapkan segala sesuatunya agar jemaat dapat terlayani dan semuanya itu hanya untuk puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan klasis Pendosari yang pada hari ini nanti siang ada ibadah perayaan Natal bersama-sama di klasis Pendosari. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati persekutuan yang ada, acara Tuhan juga pimpin agar bermakna bagi yang hadir. Pemuda remaja seklasis Pendosari dapat hadir dan semuanya dalam pujian dan sukacita untuk menyatakan syukur dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan yang diwujud nyatakan melalui kegiatan Natal ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Sinode GKJTU untuk menghadapi tahun 2025 ini. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelayanan jemaat-jemaat, klasis-klasis yang tergabung dalam Sinode GKJTU. Tuhan berkati majelis pekerja harian, badan pembantu, dan juga gereja-gereja dalam pelayanannya, baik para pendeta, guru Injil, vikaris, dan calon-calon pelayan Tuhan yang dimana semua dipersiapkan dalam segala sesuatunya. Jika Engkau berkenan, mampukan kami Tuhan untuk sampai selesai dan tuntas melakukan segala sesuatunya. Kami juga mengucap syukur untuk tahun 2025 ini atas penyertaan Tuhan. Negeri kami boleh membangun satu negeri yang lebih baik. Kau berikan kami kepemimpinan yang baru. Kami mohon Tuhan menolong dan menyertai Bapak Presiden, Wakil, serta para menteri, para kabinet, MPR, DPR, dan juga para pimpinan-pimpinan provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan RT, RW, dan dimanapun mereka melayani masyarakat di Indonesia ini. Biarlah Roh-Mu yang penuh dengan keadilan dan mewujudkan damai sejahtera ada di dalam hati dan kehidupan pimpinan-pimpinan kami, sehingga rakyat kami boleh terjaga dalam memelihara kebersamaannya. Segala sesuatunya, segala musyawarah dan juga segala sesuatu yang boleh dilakukan bersama, jadikanlah itu untuk mewujudkan kebaikan, yaitu yang mendatangkan keadilan dan kesejahteraan. Kami serahkan juga dunia ini yang penuh dengan bencana, musibah, bahkan kecelakaan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau melindungi, Engkau sendiri akan menolong. Mereka siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, atau kami semua siap untuk melakukan segala sesuatunya, untuk berserah kepadamu. Jika itu terjadi, biarlah Engkau sendiri yang akan ada di dalamnya. Tapi jika tidak, kami mohon Tuhan sendiri akan menghampiri dan menyertai agar banyak orang untuk dapat mengaktifkan segala kepercayaan dan imannya kepada Tuhan untuk menyerahkan segala sesuatunya berjalan dengan baik.
Kami mohon Tuhan sendirinya akan menolong bagi mereka yang terkena musibah, kecelakaan, dan juga bencana. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati orang-orang yang mengulurkan tangan membantu mereka yang membutuhkan. Kami serahkan doa syafaat ini dan bersyukur atas nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara firman Tuhan dan juga segala sesuatu yang boleh kita lakukan melalui khotbah pada pagi hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita teguhkan kembali dan kita perbaharui kembali iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Dan setelah itu kita sambut dalam pujian kesanggupan Kidung Jemaat 424 bait 1, 2, dan 3. Mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang, manis dan sopan selalu, demi aku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar mengingat Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing dengan didasari pada firman Tuhan Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kita bawa dari rumah masing-masing dengan pujian Kidung Jemaat 302 bait 1 dan seterusnya sampai selesainya. Ya, apa kantor boleh berdirikan. Aku bawa kubri persembahan. Kami juga bersyukur Bapa atas firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami hari ini. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami mempersembahkan sebagian berkat rezeki yang telah kami terima daripada-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami mohon Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami yang tidak seberapa ini Bapa. Bapa, kiranya Engkau mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kami dan mampukan kami untuk dalam hidup kami sehari-hari kami mempersembahkan apapun yang menjadi perbuatan karya dan pekerjaan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kuserahkan doaku ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami hendak menaikkan doa Bapa kami bersama-sama Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan disiapkan Kidung Jemaat pujian penutup 346 bait 1 dan 2, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri kebaktian ini dan kembali pada kehidupan kita masing-masing. Jemaat, kami undang untuk bersama-sama dalam pemutusan ini. Pulanglah dengan damai sejahtera, jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan jadilah berkat bagi semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. 346 kita pujian penutup dari 1 dan 2. Oh ya, kita nyanyikan 346. Musiknya berhenti. Tuhan Allah beserta kau. 2, 3. Tuhan Allah beserta kau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai Terima kasih. Mesti berkahi. Langsung ini kita mangkat ya? Oh iya. Terima
mulai latihan. Udah 4 hari. Mas, isi berkayu mas. Sudah mulai ada Senin kemarin mulai Halo. Dari rumah. Oke, telepon. Om, Om. Jane nang entuk sing cilik-cilik kae jos digoreng garingno. Wis tahu, wis ora tau mangkat yo. Ah iya. Beda. Mas Dion mana ya? Mas Dion. Aku dari jendela. Bukaan. Oh, ini Pak. ini mobil. Oh, udah buyun aja. Iya sana Mas. Di sini Mas. Sini. Mas, oke Mas. Pakai tok. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara yang telah mengikuti ibadah secara online. Kami masih mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam ibadah minggu depan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nelson Sugiono dengan menggunakan pujian hidup pasang Modali dan berbahasa Jawa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat beribadah, selamat melayani Tuhan, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.